Oke, kita bisa dimulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan kita ketemu kembali ya maaf nih Ibu hanya bisanya di streaming. Kembali ke season berikutnya part ke-5 ya. Kemarin 1 2 3 4, sekarang nanti hari ini kita 5 6 7 8 insyaallah. Mulai kita Bismillahirrahmanirrahim. Di sini Ibu mengajarkan hukum dagang. Mulai part ke-5 ini perusahaan dalam hukum dagang. Hukum dagang. Perusahaan hukum dagang di sini pengertian dan dasar hukum perusahaan dalam hukum dagang. Bentuk-bentuk perusahaan dalam hukum dagang, kewajiban dan sanksi jika perusahaan tidak memenuhi kewajiban dalam hukum dagang. Itu ada pengertiannya. Baik, kita pengertian dan dasar hukum perusahaan itu sendiri ya. Definisi perusahaan menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas UU PT ya. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan kegiatan secara terus-menerus dalam bidang ekonomi. Setiap bentuk usaha artinya perusahaan dapat berbentuk perseroan, persekutuan, atau badan hukum seperti PT, yaitu PT Perseroan Terbatas atau CV Komanditer. Di sini Komanditer ini firma dan sebagainya. Jadi ada perusahaan dagang itu, Ibu ulang ya, perusahaan dagang itu apa aja termasuk di dalam sini ya, PT, CV, firma dan sebagainya. Dalam menjalankan kegiatan secara terus-menerus, artinya itu perusahaan bukan hanya melakukan usaha sekali atau sesekali. Ini namanya artinya terus-menerus ya. Tetapi harus berkelanjutan. Dalam bidang ekonomi, artinya kegiatan yang dilakukan harus berkaitan dengan produksi, distribusi, atau jasa yang berhubungan dengan aktivitas ekonomi. Ini mengulas kayak kembali ya, Pak minggu yang kemarin adanya perusahaan bagaimana yang besar mengulangi produksi, distribusi gitu ya, mempunyai produksi seperti pabrik kemarin ya, mengulas sedikit ya. Sekarang definisi perusahaan menurut Molengraf, yaitu Molengraf. Perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan. Ya, ini menurut Molengraf ini ya definisinya, bahwa perusahaan itu harus mempunyai atau melibatkan langsung dalam aktivitasnya untuk pemasaran, distribusi, administrasi yang tujuannya untuk mendapat keuntungan. Dilakukan secara terus-menerus sama seperti definisi dalam UU PT. Perusahaan tidak hanya berjalan dalam waktu singkat tetapi memiliki sifat kontinu atau berlanjut dengan tujuan memperoleh keuntungan. Ini menegaskan bahwa tujuan utama dari sebuah perusahaan adalah mendapatkan laba atau profit, bukan sekedar menjalankan aktivitas ekonomi tanpa imbalan. Ini menurut definisi Molengraf ya. Perusahaan harus membuat produksi, administrasi, distribusi, pemasaran, dan mendapatkan keuntungan, pasti ya, mendapatkan laba atau profit yang menguntungkan di dalam aktivitas ekonominya. Dasar hukum perusahaan di Indonesia yaitu KUHD. Ini ingat ya, dasar hukum perusahaan Indonesia diatur dalam KUHD, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Peraturan yang mengatur tentang hukum dagang di Indonesia mengatur berbagai bentuk perusahaan seperti firma ya, persekutuan komanditer atau CV, dan aspek hukum dalam perdagangan di sini. Berarti KUHD itu mengatur ya undang-undangnya, undang-undang untuk suatu
perusahaan itu diatur dalam Undang-Undang KUHD, yaitu tadi seperti CV, PT, CV, firma dan perusahaan dagang lainnya di dalam perdagangan di Indonesia. UUPT Undang-Undang Perusahaan Terbatas tadi ya, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Ini merevisi kemarin ya, Ibu pernah menyinggung minggu kemarin tentang Undang-Undang PT. Ini nomor 40 tahun 2007 yang kemarin mungkin dalam membentuk apa struktur organisasinya ya, ada direksi, komisaris, RUPS dan gitu ya. Modal perusahaan. Di sini Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas ya, mengatur sebagai badan usaha berbadan hukum yang membahas nih hal-hal seperti pendirian, struktur organisasi atau direksi, komisaris, RUPS, modal perusahaan serta hak dan kewajiban pemegang saham. UUPT juga menetapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, good corporate ya, governance ya. Jadi di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 itu Undang-Undang PT. Sekarang Undang-Undang Nomor 3 nih tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan. Nih, nomor 3 ya. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan. Undang-undang ini mengatur terkait seharusnya setiap perusahaan yang beroperasi di Indonesia untuk mendaftarkan usahanya dalam daftar perusahaan yang dikelola oleh pemerintah. Nah, nih. Berarti apa? Perusahaan yang beroperasi di Indonesia yang dikelola, yang didaftarkan dulu usahanya dan perusahaan itu dikelola oleh pemerintah. Diatur Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982. Bertujuan untuk memberikan kapasitas hukum, perlindungan bagi dunia usaha serta meningkatkan transparansi bisnis. Itu untuk tujuannya ya, sebagai perlindungan hukum, sebagai kepastian hukum, sebagai perlindungan bagi dunia usaha ya. Nanti lanjut untuk Undang-Undang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Nah, di sini ingat ya, Undang-Undang Ketenagakerjaan dalam diatur Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 Ketenagakerjaan. Di dalam undang-undang ini mengatur tentang hubungan antara perusahaan dan pekerja, di mana pekerja dan perusahaan saling berhubungan di mana diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003. Di sini ya, ini kembali lagi ke undang-undang itu ya, termasuk hak dan kewajiban masing-masing pihak nih ya, dalam membahas aspek-aspek seperti perjanjian kerja, upah, jaminan sosial tenaga kerja, keselamatan dan kesehatan kerja, serta pemutusan hubungan kerja atau PHK ya. Di sini diatur Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003. Undang-undang ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan pengusaha dan kesejahteraan tenaga kerja. Nah, ingat ya, Undang-Undang Ketenagakerjaan berapa? Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Di dalam itu mengatur apa? Hubungan kerja, upah, orang perjanjian kerja, jaminan sosial untuk tenaga kerja, keselamatannya, kesehatannya, sampai ke pemutusan hubungan kerja atau PHK. Itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Sudah paham ya? Nih, bentuk-bentuk perusahaan dalam hukum dagang. Di dalam bentuk-bentuknya perusahaan hukum dagang itu berbagai perusahaan ada perseorangan, kembali lagi kemarin ya.
Kalau dimiliki dikelola oleh suatu orang, memiliki bertanggung jawab penuh terhadap keuntungan dan kerugian perusahaan. Modal biaya berasal dari pribadi pemilik. Nah, ini kembali ya. Bentuk perusahaan perseorangan itu dimiliki oleh apa? Otomatis nih satu orang. Pemilik bertanggung jawab penuh terhadap keuntungan dan kerugian perusahaan. Nah, bertanggung jawab sendiri kan di dalam keuntungannya. Modal biasanya berasal dari pribadi pemilik. Nah, kalau firma itu bentuk usaha yang didirikan oleh 2 orang atau lebih. Semua anggota bertanggung jawab penuh terhadap utang perusahaan dengan harta pribadinya. Keuntungan dan kerugian dibagi berdasarkan kesepakatan bersama. Nah, firma nih ya, bisa membedakan ya. Besok sudah tahu ya, firma itu apa. Kalau firma itu didirikan oleh 2 orang atau lebih. Ya. Anggota bertanggung jawab penuh terhadap utang perusahaan dengan harta pribadinya. Nah, berarti bertanggung jawab dalam utang perusahaannya itu bertanggung jawab dalam harta pribadinya, mengembalikan dengan harta pribadinya. Keuntungan dan kerugian dibagi berdasarkan kesepakatan bersama. Keuntungan kerugian dibagi berdasarkan berarti ya, bersepakat kita bersama, dapat untung ruginya berapa kita harus bagi bersama, adil ya. Contoh nih, kantor hukum atau konsultan yang dikelola bersama. Nah, ini maksudnya firma di situ ya. Contohnya ini kantor hukum atau konsultan. Jadi kalau kantor hukum atau istilahnya pengacara, konsultan itu dapatnya berapa hasilnya kita bagi bersama gitu ya. 2 orang kah atau 3 orang kah kita bagi adil. Itu bedanya itu ya, sudah tahu firma ya. Sekarang perseroan komanditer atau CV terdiri dari 2 jenis suku atau suku kata aktif, mengelola usaha dan bertanggung jawab untuk terhadap operasionalnya. Kalau sekutu pasif dalam komanditer menyetorkan modal tetapi tidak terlibat dalam pengelolaan. Ya, paham ya? Artinya sekutu aktif dan sekutu pasif. Kalau aktif itu apa? Berarti mengelola usaha dalam bertanggung jawab dalam operasional. Namanya pasif kan nggak aktif ya. Berarti dia hanya menyetorkan modal untuk pengelolaan suatu perusahaan. Cocok untuk usaha yang membutuhkan tambahan modal tanpa melibatkan semua pihak dalam manajemen. Nah, ini berarti cocoknya untuk apa? Seperti ini contohnya. Di dalam Alfamart ini kita franchise. Kita harus membuat CV dulu. Nah, CV itu berarti kita yang istilahnya pemilik modal disetorkan kepada Alfamart. Nah, apabila nanti setelah selesai yang mengatur manajemen dan sebagainya bla 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 itu yang mengatur siapa? Pihak Alfamart. Nah, maka wajiblah kita membentuk CV. CV bukan badan usaha loh ya, ingat ya. CV bukan badan usaha. Sekarang kalau PT nih, PT perseroan terbatas atau PT, badan usaha yang memiliki badan hukum sendiri terpisah dari pemiliknya. Modal terdiri dari saham dan pemegang saham hanya bertanggung jawab terbatas modal yang disetorkan. Di sini ya. Jadi modal itu terdiri dari beberapa ya, saham, ada pemegang saham hanya saham itu disetorkan gitu ya. Dalam contohnya perusahaan besar seperti sorry, ini aku belum selesai nih. Ini seperti dapat terbentuk PT terbuka ya. PT terbuka itu TBK ya. Jadi sudah tahu ya, ada PT, ada TBK. Kalau TBK itu PT yang terbuka, yang sahamnya bisa diperdagangkan di bursa efek, atau PT tertutup yang sahamnya dimiliki oleh pihak tertentu gitu.
Jadi kalau udah TBK itu udah sangat besar ya, bisa menjual sahamnya, sudah bentuk bursa efek. Contohnya perusahaan besar seperti bank, perusahaan manufaktur dan teknologi. Kemarin Ibu juga sudah pernah menyinggung sedikit ya, seperti contohnya bank tuh bank BCA, perusahaan besar ya Pertamina gitu ya. Kalau koperasi, bentuk usaha yang didirikan berdasarkan asas kekeluargaan dan gotong royong. Anggota berperan sebagai pemilik sekaligus pengguna layanan koperasi. Keuntungan dibagi berdasarkan sistem sisa hasil usaha atau SHU. Nah, kalau koperasi kita bersama ya, mufakat ya, model bersama ya, untuk mencari mufakat. Hasilnya itu dibagi bersama, namanya SHU. Contoh, koperasi simpan pinjam, koperasi petani, atau koperasi pegawai negeri. Itu SHU-nya dibagi bersama. Di sini kewajiban perusahaan dalam hukum dagang, kewajiban administratif ya. Di dalam kewajiban hukum dagang administratif itu di sini kembali ke perusahaan kewajiban ya. Dalam kewajiban perusahaan harus memenuhi persyaratan administratif agar legal dan dapat beroperasi sesuai dengan hukum. Nah, berarti administrasinya ya, administrasinya di dalam suatu persyaratan untuk hukumnya nih, dapat beroperasi sesuai hukum ya. Kewajiban ini mencakup wajib data perusahaan atau WDP. Perusahaan harus terdaftar dalam sistem pemerintahan melalui OSS. Jadi gini, maksud di sini administrasinya yang legal itu yang sesuai dengan hukum. Jadi harus didaftarkan perusahaan, istilahnya WDP. Perusahaan harus terdaftar dalam pemerintah melalui OSS. Kan itu harus didaftarkan itu online. Ya, OSS itu artinya online single submission ya. Berarti sudah tahu ya OSS, WDP. Terus untuk mendapatkan nomor induk berusaha NIB itu sekarang baru harus ada NIB-nya. Nah, nomor induk berusaha. Izin usaha, perusahaan perlu memiliki izin usaha sesuai dengan bidangnya. Misalnya izin industri, izin perdagangan, atau izin usaha mikro. Kewajiban perpajakan ini. Perusahaan memiliki tanggung jawab membayar pajak sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku, seperti pajak penghasilan PPh, pajak yang dikenakan pada penghasilan perusahaan dan karyawan. Itu kan kena nih PPh itu ya, PPN juga, pajak pertambahan nilai, pajak yang dikenakan atas penjualan barang dan jasa tertentu. Nah, kan dikenakan pajaknya. Kalau sekarang di Indonesia itu 11%. Ingat ya, sudah naik ya. Tidak 10%, 11%. Gitu. Nah, ini kewajiban ketenagakerjaan. Perusahaan harus memastikan hak-hak karyawan terpenuhi seperti BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Perusahaan wajib mendaftarkan karyawan ke dalam program jaminan kesehatan dan jaminan sosial tenaga kerja. Di sini ya. Terus berarti apa? Kalau kewajiban ketenagakerjaan di sini seperti contohnya BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan itu wajib ya. Hak karyawan termasuk hak karyawan termasuk upah ya. Upah minimum dan jam kerja yang sesuai.
cuti serta hak lainnya sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Ini hak karyawan, upah yang minimum berapa, jam kerjanya dia bekerja dari batas jam berapa sampai jam berapa, mulai jam berapa sampai batas jam berapa. Cuti itu juga termasuk nih haknya karyawan. Kalau dapatlah dia mempunyai haknya untuk cuti, misalkan cuti hamil atau cuti liburan gitu ya, untuk izin dalam arti ya sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang bersangkutan ya, yang sesuai. Kewajiban lingkungan dan CSR ini Corporate Social Responsibility ya. Ini perusahaan memiliki tanggung jawab untuk menjaga kelestarian lingkungan dan memberikan kontribusi sosial seperti kewajiban lingkungan yaitu apa? Mengelola limbah, mengurangi polusi, mematuhi aturan lingkungan hidup lah di sini lingkungan ya. Terutama ini perusahaan-perusahaan besar nih sangat disorot ya untuk pengelolaan limbahnya dibuang kemana, asapnya di mana biar nggak mengurangi polusi dan mematuhi aturan-aturan lingkungan hidupnya. Misalkan di dalam lingkungan kita harus memiliki lingkungan yang khusus untuk usaha, misalkan di lingkungan kawasan kerja industri. Nah di situ itu yang namanya menganut aturan ya. Nah, di lingkungan hidup itu di kawasan khusus industri ya, berarti istilahnya memang kawasan buat industri semua itu aman. Kalau ini CSR, tanggung jawab sosial perusahaan, ini ya CSR ya. Kegiatan sosial yang dilakukan perusahaan untuk membantu masyarakat seperti program pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar. Nih. Oke. Udah mungkin dari sini yang untuk kegiatan administratif ya. Udah cukup sekian ya. Ini untuk part pertama. Kira-kira sudah ada yang itu belum ya? Paham? Kalau kurang paham bisa ditanyakan ke WA grup aja nanti ya. Insya Allah Ibu menjawab. Karena ini streaming Ibu bukan Zoom. Dan mohon maaf sekali. Nanti ada pertemuan selanjutnya Ibu selalu pakai streaming ya, video streaming. Nanti diikutin aja jam-jamnya pada saat waktunya dimasuk di si akad ya. Jadi jangan lupa juga tolong absensinya jangan sampai kosong, diisi karena absensi itu pengaruh juga dalam hal nanti kita ujian. Walaupun Anda itu nanti mengerjakan ujian tetapi absensinya masih kosong, juga berpengaruh dalam penilaiannya. Mungkin cukup di sini saya akhiri dan mohon maaf apabila ada kesalahan saya dalam mengajar tutur kata terlalu cepat atau bagaimana ya. Mohon maaf, pokoknya saya mudah-mudahan dengan pertama ini pertemuan yang kedua dan pertama yang jam pertama ini kita mulai di dalam pelajaran hukum dagang ya, hukum perdagangan. Kiranya sudah part pertama selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai streaming melalui streaming mana itu kalau selesai streaming itu
Oh itu VF, bentar iki ya merah. Oke, ya lah kan merah terus nanti